19030260114. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas teknik evaluasi non-tes skala Likert, yaitu skala Likert. Jadi ketika membuat sebuah penelitian dengan metode kuantitatif itu biasanya yang diukur merupakan pendapat seseorang atau sekelompok orang. Dalam skala Likert ini biasanya akan kita butuhkan untuk mengukur sebuah proses penelitian dan hanya bisa digunakan untuk mengukur satu tujuan saja. Jadi misalnya ada satu alat ukur digunakan untuk mengukur dua tujuan, nah itu tidak boleh. Misalnya seperti alat ukur berat badan digunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan, nah itu tidak boleh. Jadi pada skala Likert ini digunakan satu alat ukur hanya untuk digunakan mengukur satu tujuan saja. Skala pengukuran terdiri dari beberapa data, misalnya seperti data nominal, data interval, data ordinal, dan data rasio. Sedangkan dalam skala Likert ini yang dibutuhkan itu merupakan data rasio. Ada beberapa macam skala yang digunakan untuk mengukur sebuah penelitian, yaitu yang pertama ada skala Likert, kemudian ada skala Goodman, ada rating scale, dan juga yang terakhir itu ada semantik diferensial. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang alat ukur skala Likert. Selanjutnya yaitu penemuan skala Likert. Penemuan skala Likert ini merupakan seorang ahli psikologi sosial. Nah, beliau telah membuat laporan bagaimana cara menyusun laporan, bagaimana cara menggunakan skala Likert. Kenapa dinamakan skala Likert? Karena penemuan ini bernama Francis Likert. Nah, beliau berasal dari Amerika. Jadi beliau membuat sebuah laporan bagaimana cara menggunakan skala Likert tersebut. Kemudian dalam buku teori dan aplikasi metodologi penelitian yang dikarang oleh Sumanto, definisi skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang. Pada skala ini dapat digunakan untuk mendapatkan data dari pendapat atau responden dengan menggunakan survei misalnya seperti kuesioner atau angket dan sebagainya. Kemudian apa yang diukur dalam skala Likert? Nah, pada skala Likert ini kita bisa mengukur dari yang negatif dan yang positif. Nah, itu tergantung kita memilih pertanyaan atau pernyataannya itu berupa negatif atau positif. Nah, dari pertanyaan atau pernyataan ini kita bisa memilih antara salah satu. Jika pertanyaan ya berarti semuanya itu pertanyaan, tidak boleh dicampur. Kemudian misalnya pertanyaan yang negatif, nah kita harus tahu nomor berapa yang positif, nomor berapa yang negatif, karena ini akan membedakan nilai, jadi nilainya berbeda. Kemudian dalam skala Likert ini pada umumnya menggunakan jenjang ganjil, nah misalnya 5 atau 7 atau 9, dan bisa juga 4, akan tetapi menghilangkan jenjang kadang-kadang atau netral. Pilihannya macam-macam, misalnya seperti sangat tidak setuju nilainya 1, kemudian tidak setuju nilainya 2, kemudian yang ketiga itu kurang setuju nilainya 3, dan setuju nilainya 4, kemudian yang sangat setuju nilainya 5. Nah, jika pertanyaan yang demikian berarti nilainya positif. Dalam skala ini kami mengambil contoh dari buku metodologi penelitian yang dikarang oleh Sugiono, yaitu ada 2. Yang pertama skala jenis checklist, yaitu bentuknya berbentuk checklist. Nah, kemudian yang kedua pilihan ganda. Nah, untuk contoh skala Likert ini nanti akan dijelaskan oleh saudari Safina Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Safina Amalia NIM 1903026 013.
akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu contoh dari skala Likert. Yang pertama, contoh yang berbentuk checklist, dan yang kedua, contoh yang berbentuk pilihan ganda. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu contoh dari skala Likert yang berbentuk checklist. Dalam contoh ini biasanya menggunakan angket yang akan diisi oleh responden. Misalnya, ada seseorang yang sedang meneliti dan memberikan angket kepada 100 responden. Seperti pada contoh di sebelah saya. Dan di situ ada sebuah tabel yang di dalamnya terdapat sebuah kolom yang berisi pertanyaan dan jawaban. Contohnya, pertanyaannya, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Di dalam tabel tersebut juga terdapat beberapa kolom jawaban yang berbeda-beda, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Responden tinggal menjawab sesuai jawaban yang diinginkannya dengan mencentangnya saja, tidak perlu repot. Dari jawaban-jawaban itu juga memiliki skor, yaitu sangat setuju memiliki skor 5, setuju memiliki skor 4, ragu-ragu memiliki skor 3, tidak setuju memiliki skor 2, dan sangat tidak setuju memiliki skor 1. Semisal jika seluruh responden, 100 orang responden tersebut sudah menjawabnya dan menghasilkan jawaban seperti contoh di samping, ada 25 orang menjawab sangat setuju, ada 40 orang menjawab setuju, ada 5 orang menjawab kurang ragu-ragu, ada 20 orang menjawab tidak setuju, dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Perbandingannya antara orang menjawab setuju dengan tidak setuju, itu lebih banyak orang yang menjawab setuju. Jadi bisa dikatakan, yaitu antara orang yang menjawab sangat setuju dan setuju dijumlahkan, yaitu 25 orang dijumlahkan dengan 40 orang, sehingga menjadi 65. Berarti mayoritas kebanyakan dari 100 orang responden dalam perusahaan tersebut menyetujui adanya metode kerja baru di dalam perusahaan. Dari angket data interval tadi, dalam menganalisisnya juga dapat menghitung rata-rata jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari responden. Ada dua rumus untuk mengetahui hasil akhirnya. Rumus yang pertama yaitu untuk mengetahui total skornya dahulu, yaitu total jumlah responden yang memilih dibagi dengan pilihan angka skor Likert. Rumus yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian tersebut. Rumusnya adalah total skor dibagi dengan skor tertinggi Likert dikalikan dengan keseluruhan jumlah responden dan dikalikan dengan 100. Untuk rumus yang pertama, yaitu mengetahui total skor, yaitu dengan cara menghitung jumlah responden yang memilih jawaban, yaitu yang pertama seperti contoh di samping. Responden yang memilih jawaban sangat setuju ada 25 orang, dan skor dari jawaban sangat setuju adalah 5, berarti 25 dikali dengan 5. Begitu juga untuk jawaban yang setuju, ada 40 orang. Dikalikan dengan skor dari jawaban setuju, yaitu 4. 40 dikali 4, yaitu 160. Begitu juga seterusnya sampai jumlah skornya itu habis untuk yang jawaban-jawabannya. Dari hasil yang seperti contoh di samping itu, totalnya adalah 350. Untuk rumus yang kedua, yaitu menentukan indeks akhir atau hasil akhir dari analisis penelitian tadi. Rumusnya adalah total skor dibagi dengan skor tertinggi Likert dikalikan dengan keseluruhan jumlah responden, lalu dikalikan lagi dengan 100, seperti pada rumus di samping saya ini. Sebelumnya, kita juga harus menentukan skor tertinggi Likertnya itu berapa, yaitu dengan cara menjumlah skor ideal atau kriterium untuk seluruh item. Seluruh item jawabannya itu ada 5 item, dikalikan dengan jumlah respondennya, yaitu ada 100, sehingga 5 dikali 100 sama dengan 500. Seandainya semuanya menjawab sangat setuju, itu adalah skor tertinggi Likert.
Langsung saja, skor tertinggi Likert-nya kan sudah ketemu. Kita bahas langsung ke rumus yang tadi, yaitu total skornya. Total skor dari rumus yang pertama tadi kita adalah 350 dibagi dengan skor tertinggi Likert dikali jumlah responden menghasilkan 500, lalu dikali lagi dengan 100%, mendapat jawaban 70% dari yang diharapkan, yaitu lebih banyak orang yang setuju dengan adanya metode baru di perusahaan, seperti dari hasil yang pertama tadi. Sehingga dari cara yang pertama dan cara ini memiliki perbedaan, tetapi memiliki hasil yang sama juga. Lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu berbentuk pilihan ganda. Dalam hal ini, responden hanya perlu melingkari pilihan ganda dari jawaban yang diinginkannya saja. Contohnya seperti terletak pada contoh di samping, yaitu pertanyaannya, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di lembaga Anda. Jawaban yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yang B tidak setuju, yang C ragu-ragu, yang D setuju, dan yang E sangat setuju. Dalam hal ini, responden hanya perlu melingkari pilihan ganda dari jawaban yang diinginkannya saja. Antara contoh yang checklist dan contoh yang pilihan ganda terdapat banyak perbedaan. Di antaranya yang pertama, untuk contoh yang checklist, dalam menempatkan jawabannya yang pertama yaitu dengan jawaban yang sangat setuju, sedangkan untuk yang pilihan ganda itu menempatkan jawabannya yang pertama dengan jawaban yang sangat tidak setuju. Perbedaan yang kedua, untuk checklist itu menghemat ruang juga kertas, dan untuk yang pilihan ganda itu tidak menghemat ruang. Perbedaan yang ketiga, untuk yang berbentuk checklist itu datanya mudah ditabulasikan karena tersusun secara singkat. Sedangkan dalam bentuk pilihan ganda itu tidak singkat, sehingga kita perlu benar-benar meneliti dari jawaban-jawaban tersebut. Dari contoh yang berbentuk checklist pula itu visualnya lebih menarik dan lebih mudah dipahami juga. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dapat diambil kesimpulan bahwa skala Likert ini digunakan untuk mengukur fenomena sosial, yaitu apa saja? Yaitu aspek persepsi. Nah, seperti misalnya persepsi tentang siswa atau persepsi tentang mahasiswa, persepsi tentang guru dan sebagainya. Dan juga mengukur sikap. Nah, ini sikap siapa? Sikap responden. Nah, seperti misalnya sikap pelanggan atau sikap guru dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk mengukur pendapat atau responden. Nah, untuk pendapat ini bisa jadi pendapat dari masyarakat atau pendapat dari pelanggan dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai skala Likert. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.